Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada seri ini akan dijelaskan bagaimana cara mengisi data Rapid Health Assessment atau yang kita biasa singkat RHA pada saat bencana. Untuk mengisi data RHA dapat dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan penilaian cepat kejadian krisis kesehatan. Untuk mengisi formulir tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pelaporan penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan Kabupaten Lebak. Data prabencana. Dalam data prabencana, kita akan mengisi mengenai 1. Luas wilayah dan jumlah penduduk. Kedua, jumlah populasi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Ketiga, nama dan jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas perawatan, puskesmas non-perawatan, dan klinik swasta. Data jumlah sumber daya manusia kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan bidan. Yang B, jenis kejadian krisis kesehatan. Di sini kita mengisi bencana yang terjadi, misalkan bencana banjir dan longsor. C, waktu kejadian krisis kesehatan, kita mengisi tanggal, bulan, tahun, serta waktu kejadian. Yang D, deskripsi kejadian krisis kesehatan. Pada tahap ini kita mengisi mengenai deskripsi singkat kejadian krisis kesehatan. Ada lokasi kejadian krisis kesehatan. Kita akan mengisi berdasarkan kabupaten, kota, kecamatan, desa, penduduk yang terancam. Jumlah korban. A. Korban meninggal. Pada tabel ini kita mengisi berdasarkan nama, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, alamat korban, tempat meninggal, dan penyebab kematian. Yang B, korban hilang. Tabel ini kita mengisi berdasarkan nama, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, alamat korban, serta lokasi hilang. Yang C, luka berat atau rawat inap, dan luka ringan atau rawat jalan. Pada tabel ini kita mengisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dan lokasi, kemudian jenis kelamin, kemudian 5 kasus penyakit rawat inap terbanyak. Untuk rawat jalan, kita juga mengisi berdasarkan jenis kelamin, 5 kasus penyakit rawat jalan terbanyak, serta jumlah gangguan jiwa atau psikososial untuk anak dan dewasa. D. Jenis penyakit yang berpotensi KLB. E. Pengungsi dan penduduk rentan. Pada tabel ini kita mengisi berdasarkan kabupaten atau kota, kecamatan dan dusun atau desa, nama tempat pengungsian, jumlah kasus gangguan jiwa atau psikososial untuk anak dan dewasa, jumlah pengungsi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, cacat, dan lansia. G. Fasilitas kesehatan yang rusak. Menjelaskan mengenai fasilitas kesehatan yang rusak seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, gudang farmasi, polindes, dinas kesehatan, rumah dinas, dan sebagainya. Kondisi fasilitas kesehatan, apakah rusak berat, rusak sedang, atau rusak ringan, serta fungsi pelayanan kesehatan masih berfungsi atau tidak berfungsi. H. Fasilitas umum. Menjelaskan mengenai akses ke lokasi, apakah mudah dijangkau, jalur komunikasi apakah masih dapat digunakan, keadaan jaringan listrik, serta penyediaan air bersih. I. Kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi.
Pada tabel ini menjelaskan bagaimana jenis bangunan penampungan, kapasitas penampungan, kapasitas air bersih, kondisi jamban darurat, kondisi tempat pembuangan sampah, kondisi sarana SPAL, dan kondisi penerangan. J. Ketersediaan sumber daya. Menjelaskan mengenai ketersediaan sumber daya di Dinas Kesehatan. Antara lain, mengenai perbekalan kesehatan, seperti ketersediaan obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan, bahan sanitasi, dan persalinan kit. Selain itu, menjelaskan sarana pendukung pelayanan kesehatan, seperti transportasi operasional pelayanan kesehatan, alat komunikasi, dan sarana listrik. Pada tahap ini, kita juga menjelaskan mengenai ketersediaan sumber daya di rumah sakit atau puskesmas, seperti perbekalan kesehatan, termasuk obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan, bahan sanitasi, persalinan kit, air, dan tempat tidur. Selain itu, kita juga membuat kebutuhan tenaga kesehatan berisi nama fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, dan polindes. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, serta jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Pada tahap ini, kita juga membuat pelaporan mengenai sarana pendukung pelayanan kesehatan, seperti transportasi operasional pelayanan kesehatan, alat komunikasi, dan sarana listrik untuk pelayanan kesehatan. K. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Meliputi 1. Pelayanan kesehatan di pengungsian, 2. Evakuasi korban meninggal, 3. Pelayanan pasien rujukan. L. Bantuan yang diperlukan. Disampaikan juga bantuan apa yang diperlukan seperti bantuan logistik atau bantuan tenaga khusus dokter atau bantuan tambahan obat-obatan serta pelayanan kesehatan. M. Rekomendasi. Rekomendasi dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan. Form ini ditandatangani ketua tim yang melaporkan dan mengetahui kepala dinas kesehatan setempat. Demikian tutorial pengisian data RHA di lokasi bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.